Bu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Iya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ini mari kita mulai sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih ya Mbak Febi untuk doanya. Nah, apakah hari ini ada yang izin? Tidak. Tidak ada. Oke. Materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Masih, Bu. Masih. Kalau masih, yuk coba Mbak Vina. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Laju reaksi. Laju reaksi. Nah, untuk Mbak Vina, laju reaksi itu apa, Mbak? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu dan laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang cara menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Menentukan persamaan laju reaksi ada dua cara, Bu. Ya. Yang pertama, jika ada data percobaan yang sama, maka diambil data yang sama agar perhitungannya lebih mudah. Yang kedua, jika tidak ada data yang sama, maka kita dapat menggunakan cara eliminasi. Oke, ternyata masih pada ingat ya materi minggu kemarin. Nah, hari ini yang tadi Ibu bilang, kita akan mempelajari materi lanjutan minggu kemarin, yaitu kita akan menentukan konstanta laju reaksi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita ke materi, sebenarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi ini, kita bisa mempelajari atau kita bisa mengetahui bahwa suatu reaksi itu bisa berjalan dengan cepat dan bisa berjalan dengan lambat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja ruas permukaan. Ya, jika kita mengetahui bahwa ruas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil ukuran partikel suatu zat. Misalnya saja, waktu ibu kalian sedang membuat bubur kacang hijau. Nah, di situ untuk gula merah yang digunakan pasti diiris-iris dulu lebih kecil. Nah, hal ini bertujuan agar gula merah tersebut itu mudah larut dalam campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan yang pertama yaitu mampu menentukan nilai konstanta laju reaksi dari data percobaan berdasarkan persamaan laju yang diperoleh. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hubungan perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Dan yang sekarang kalian amati gambar-gambar yang Ibu tunjukkan ini. Oke, gambarnya kelihatan ya? Ya. Ya, yang pertama ini gambar apa? Kembang api. Kembang api. Yang kedua gambar Kebakaran. kebakaran. Yang ketiga gambar Goa. Oh, ini gambar gua ya. Yang gambar gua ada stalaktit dan stalagmit. Kemudian ini gambar Itu, Bu. oh ya, dinosaurus fosil. Yang ini Ada yang meledak, Bu. ya, ini bom atau dinamit yang meledak. Yang terakhir gambar perkaratan. Oke. Nah, sekarang dari gambar-gambar yang telah Ibu tunjukkan tadi, apakah ada pertanyaan tentang gambar-gambar tersebut? Apa hubungan gambar-gambar tersebut dengan laju reaksi? Oh, apa hubungan gambar-gambar tersebut dengan laju reaksi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana perbedaan laju reaksi pada gambar-gambar tersebut, Bu? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi, silahkan kalian kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Sumbernya boleh dari buku paket, dari LKS, dari handout, dari media, ataupun dari internet yang sudah Ibu bagikan linknya. Nah, silahkan kalian nanti download
handout dan media yang telah Ibu share. Dan jangan lupa LKPD-nya juga dikerjakan. Setelah itu kalian didiskusikan melalui grup WA masing-masing. Nah, setelah bisa difahami? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, oh iya, jangan lupa yang LKPD-nya juga nanti setelah dikerjakan dikirim ke Google Classroom atau ke WA Ibu ya. Untuk diskusi, Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, silahkan nanti setelah 30 menit kalian masuk kembali ke Zoom untuk melakukan presentasi. Dari gambar yang tadi ditunjukkan ada gambar perkaratan, kembang api, stalaktik dan stalagmit, kebakaran, fosil, dinamit yang meledak. Apa hubungan gambar-gambar tersebut dengan laju reaksi? Menurut saya, gambar-gambar tadi menunjukkan kecepatan atau laju suatu reaksi. Laju reaksi kan ada yang berjalan lambat dan cepat. Hal ini berhubungan dengan waktu yang diperlukan dalam suatu reaksi. Berarti contoh laju yang berlangsung cepat ada kebakaran, kembang api yang meletus, dan dinamit yang meledak. Saya setuju dengan pendapat teman-teman, berarti contoh yang berlangsung lambat ada perkaratan, pembentukan fosil, dan pembentukan stalaktit dan stalagmit. Sekarang kita kerjakan LKPD yuk. Berhubung diskusinya Ibu lihat sudah berjalan dengan lancar di grup WA tadi, silahkan perwakilan dari kelompok ya, masing-masing kelompok ini presentasi hasil diskusi dan hasil pekerjaan LKPD-nya. Nah, mungkin dari kelompok 1 mau presentasi terlebih dahulu. Ya, silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprilia Adisti, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan apa hubungan gambar-gambar yang tadi ditampilkan dengan laju reaksi. Berdasarkan diskusi kelompok kami, gambar-gambar tadi menunjukkan kecepatan atau laju suatu reaksi. Laju reaksi ada yang berjalan lambat dan berjalan cepat. Hal ini berhubungan dengan waktu yang ditentukan dalam suatu reaksi. Contoh laju yang berlangsung cepat ada kebakaran, kembang api yang meletus, dan dinamit yang meledak. Sedangkan contoh yang berlangsung lama ada perkaratan, pembentukan fosil, dan pembentukan stalaktit dan stalagmit. Mungkin ada tambahan dari kelompok saya? Sudah cukup. Oh iya, silahkan Mbak Febi. Mempengaruhi suatu reaksi berjalan cepat atau lambat. Ya, silakan kelompok 1. Mempengaruhi laju atau kecepatan lain, konsentrasi reaksi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Oke. Sudah jelas? Mbak Febi? Sudah. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Bagaimana jawaban dari soal nomor 2 uraian di LKPD? Ya. Terlihat ya? Oke, yang mau jawab pertanyaan nomor 2 tadi Mbak Felis. Reaksi A plus B menghasilkan C diketahui data sebagai berikut. Jika konsentrasi A tetap dan B naik 2 kali, maka laju menjadi 4 kali, sehingga V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. 4 kali sama dengan K kali 1 pangkat X kali 2 pangkat Y. Karena konsentrasi A tetap, maka dianggap nilainya 1. 4
4 sama dengan 1. Kali 2 pangkat B sehingga Y sama dengan 2. V sama dengan K kali konsentrasi A dan B naik 2 kali, maka laju menjadi 8 kali. V sama Ya. dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y 8 kali sama dengan K kali 2 pangkat Y kali 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 kali 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya. X, sehingga X sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Ini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya. Kita mempelajari materi dari laju reaksi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kesimpulan apa saja yang bisa kalian peroleh. Mbak Feni, yuk. Mbak Feni, kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh, Mbak, dari pembelajaran hari ini? Yaitu untuk mencari konstanta laju reaksi terlebih dahulu, harus Ya. menentukan orde masing-masing reaksi dan persamaan laju reaksi. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Faktor yang mempengaruhi laju ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Semakin banyak konsentrasi bereaksi, maka tumbukan akan semakin mudah terjadi, sehingga laju bereaksi semakin cepat. Semakin kecil ukuran partikel zat, maka luas permukaan akan semakin besar, dan laju reaksi juga semakin cepat. Semakin tinggi suhu, maka laju semakin cepat. Katalis berfungsi mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tadi sebelum kita mencari konstanta laju reaksi, kita harus menentukan persamaan laju dulu, seperti pada pertemuan kemarin. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ada konsentrasi pereaksi, ada luas permukaan, ada suhu, dan ada katalis. Silahkan Ibu minta kalian buka buku kalian dan kalian tuliskan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ibu kasih waktu 1 menit. Setelah itu nanti hasil refleksinya silahkan kalian foto dan kirimkan ke WA Ibu atau ke Google Classroom. Ya, silahkan mulai ditulis. Tadi Ibu kan sudah share link evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Ini silahkan kalian buat rancangan praktikum sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kan video demonstrasi yang nanti akan Ibu share videonya lewat Google Classroom. Kemudian kalian videokan. Ya, kalian videokan praktikum tersebut. Ya, nanti video-video tersebut akan kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan video yang sudah kalian buat. Bisa difahami ya semuanya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa kita akhiri saja pertemuan hari ini. Untuk memimpin doa, yuk Mbak Felistin, yuk silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Felistin untuk doanya. Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.